Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Barudak sadayana wilujeng tepang sareng Ustaz Dede Irawan dina mata pelajaran bahasa Sunda. Mugia urang sadayana tiasa ngabandungan kalian laras dina dinten ayeuna. Anandaku sekalian, selamat berjumpa kembali dengan Ustaz Dede Irawan di mata pelajaran bahasa Sunda, dan semoga di hari ini kalian bisa mengikuti pelajaran ini dengan baik. Saat acan orang ngalajengkeun kana pengajaran dinten ayeuna, mangga orang sami-sami ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala sangkan dipaparin ilmu anu manfaat. Sebelum kita masuk kepada materi hari ini, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah agar diberikan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mangga perhatoskeun karena slide dan ku Ustaz badis dipintonkeun. Silakan perhatikan kepada slide yang akan saya perlihatkan. Ya. Materi untuk hari ini yaitu tentang adat di pelemburan, ya. Bab 2 tentang adat di pelemburan atau adat di perkampungan yang ada di Tatar Sunda, ya. Nah, kalian mungkin pernah menghadiri ya acara-acara, baik itu acara secara langsung ataupun melihat di video tentang kegiatan atau upacara adat yang ada di Tatar Sunda ini, ya. Nah, tentu sangat banyak sekali budaya yang ada di Tatar Sunda ini, ya, yang tidak mungkin bisa disampaikan semuanya dalam materi ini. Namun pada pertemuan ini saya akan menyampaikan beberapa materi saja. Ya. Yang pertama, ya, anu kahiji nyaeta upacara serent taun. Naon upacara serent taun teh? Nyaeta upacara nu diayakeun tanda syukur ka Gusti Nu Maha Suci ngeunaan hasil tatanen sarta miharep hasil nu leuwih punjul dina taun hareup, yaitu upacara yang diadakan sebagai tanda syukur kepada Yang Maha Kuasa, ya, berkenaan dengan hasil panen yang sudah diperoleh dan berharap agar panen yang akan datang lebih baik lagi. Nah, adapun runtuyan acarana nyaeta ngadoa murak tumpeng jeung pintonan rupa-rupa kesenian tradisi, ya. Adapun susunan acaranya yaitu berdoa bersama, setelah itu makan tumpeng bersama dan menghadirkan tontonan kreasi kesenian tradisi yang ada di masyarakat setempat. Nah, di mana saja itu adanya? Itu biasanya di Sindang Barang yang ada di Cianjur, ya, Baduy, kemudian Cipta Gelar itu ada di daerah Banten, Kampung Urug, Kampung Naga itu ada di daerah Tasik, dan daerah-daerah lain tentu masih banyak yang mengadakan acara-acara seperti ini. Yang kedua atau anu kedua nyata selamatan malaman 14, yaitu selamatan atau syukuran pada malam ke-14 di setiap bulan, ya. Salamatan diayakeun saban bulan dina malaman 14 purnama. Itu syukuran yang diadakan setiap bulan di malam 14 ketika malam bulan purnama. Ieu salamatan teh ngadoakeun anu geus parupus sarta menta kasalamatan ka Gusti Nu Maha Suci sangkan rakyat salamet sarta raharja. Salamatan ini diadakan untuk mendoakan arwah para leluhur yang sudah meninggal, kemudian berdoa agar bagaimana masyarakat diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, acara nu katilu nyaeta wangun imah jeung palasipahna, yaitu membangun rumah dengan falsafahnya atau dengan filosofinya, ya. Nah, khususna kangge urang Sindang Barang, imah teh diwangun ku 3 bagian sarta miboga harti sewang-sewangan, ya. Untuk di Sindang Barang, rumah itu dibangun terdiri dari 3 bagian dan setiap bagiannya itu memiliki makna masing-masing. Bagian tengah disebutna Buana Panca Tengah,
nyaeta tempat cicingna manusia ya. Di bagian tengah rumah atau badan rumah itu adalah disebutnya buana panca tengah, tempat tinggalnya manusia ya, orang yang tinggalnya, pemilik rumah. Nah, bagian handap atau kolong imah disebutnya buana handap, tempat cicingna bangsa lelembut, jurig atau siluman. Nah, di bagian bawah itu ada kolong ya, itu biasanya disebutnya buana handap ya. Itu disediakan khusus untuk arwah-arwah atau jin-jin yang mau tinggal di situ gitu ya. Nah, ada bagian luhurnya eta suhunan disebutnya buana luhur, tempat cicingna karuhun. Dan di bagian atas atau atap itu adalah disebutnya buana luhur, ini untuk para arwah leluhur yang sudah meninggal dunia. Ini keyakinan orang-orang Sunda Buhun begitu ya. Nah, yang keempat yaitu upacara melak batu ya. Melak batu itu artinya menanam batu ya. Nah, upacara melak batu teh ngaruntuy dina sawatara kegiatan ya. Terdiri dari beberapa kegiatan, yaitu yang pertama ngunduh watu, nyaeta neangan atau milihan batu di walungan pikeun dijadikan ungkal biang ya. Jadi ngunduh watu yang pertama itu mencari batu atau memilih batu di sungai yang akan yang akan ditanam begitu ya. Kemudian yang kedua ngunduh matur, nyaeta neangan tetangkalan ini bakal dipelak di saburireun batu ya, yaitu mencari pepohonan atau tanaman yang akan ditanam di sekitar batu yang nanti akan ditanam. Nah, dan yang ketiga adalah acara intinya itu makukeun ya, melakeun batu di hiji tempat dekat imah pupuh kampung, yaitu melakukan menanam batu ya di satu tempat dekat rumah ketua kampung ya, yang dituakan di situ gitu ya. Maka batu itu disimpan di situ, kemudian di pinggirnya ditanam tanaman-tanaman yang mengelilingi batu yang ditanam tadi ya. Anu kalima nyaeta waroge. Naon waroge teh? Nyaeta gambar atau simbol tina jangjawakan Sunda baheula anu diukir dina kai, yaitu gambar atau simbol ya dari jampi-jampinya orang Sunda dulu ya, yang diukir dari kayu ya, terbuat dari kayu. Gunana pikeun ngajagaan imah atau lembur tina sagala gangguan boh tina lelembut atawa ti pepada jelema. Ya, gunanya adalah untuk penjaga rumah atau kampung dari segala gangguan, baik dari berupa roh halus atau dari sesama manusia yang berniat jahat begitu ya. Nah, ini contohnya, ini disimpan di dekat ventilasi begitu ya. Ini ada ukiran-ukirannya di situ ya. Nah, yang berikutnya adalah kesenian perebut seeng ya. Seeng itu adalah sejenis alat untuk memasak nasi, memasak air biasanya begitu ya. Begitu. Diayakeun upama aya jajaka anu rek ngalamar mejang ya. Acara ini diadakan apabila ada seorang perjaka yang akan melamar seorang gadis begitu ya. Tah si jajaka kudu nembongkeun kamaheran menca sarta kudu bisa ngarebut seeng ti hiji lalaki. Nah, si laki-laki yang akan melamar itu harus memperlihatkan kemahiran dia dalam bermain silat ya, atau bela diri, dan dia harus merebut seeng atau panci yang kayak tadi itu ya, dari laki-laki yang memegang seeng begitu. Upama seeng bisa karebut, mau jangan dipikahyang bisa dikawin. Nah, kalau seengnya itu bisa diambil ya, bisa karebut, maka gadis yang diinginkan boleh dinikahi ya. Itu kesenian perebut seeng. Yang ketujuh, istilah anu sajana atau istilah-istilah lain yang sering ada dalam budaya orang Sunda ya. Yang pertama imah panggung, yaitu imah anu aya kolongan dadamparna anggang tina tanah, yaitu rumah yang ada kolongnya ya, yang lantainya itu jauh dari tanah ya. Kita sering melihat mungkin itu ya. Kemudian leuit, yaitu bangunan khusus paranti nyimpan pare. Leuit itu adalah bangunan khusus tempat menyimpan padi ya. Kalau di masyarakat tertentu itu masih ada. Ya. Berikutnya
suhunan. Ya teba bagian imah nu pangluhurna itu atap ya. Suhunan itu atap kalau bahasa Indonesianya ya. Selanjutnya itu kolong, yaitu ruang rohang imah bagian handap, yaitu ruangan di bawah lantai ya, di atas tanah di bawah lantai. Nah berikutnya adalah punden. Tina kecap pundi barang anu disuhun atau disangga ku barang sejen batu nu undak-undakan. Nah, punden itu apa? Dari kata pundi katanya, yaitu barang yang disimpan di atas kepala biasanya ya, begitu, atau disangga oleh barang-barang lain, atau batu yang berupa tangga-tangga begitu, itu namanya punden ya. Nah berikut ini rupa-rupa bentuk suhunan imah adat Sunda, macam-macam bentuk atap dari rumah adat Sunda ya. Kita perlu mengetahui juga ya, yang pertama adalah nah bentuknya seperti ini, suhunan jolopong namanya ya, atapnya namanya jolopong ya, begitu. Berikutnya julang ngapak, yaitu julang itu sejenis burung ya, ngapak itu yang mengepakkan sayapnya ya, julang ngapak ini seperti burung mengepakkan sayapnya katanya, bentuk atapnya begitu ya. Nah yang ketiga adalah perahu kumurab atau perahu nangkub, ini seperti perahu yang terbalik begitu ya. Nah berikutnya bedanya sedikit ya, yang satu itu namanya tagog anjing, itu seperti anjing yang sedang jongkok katanya begitu ya. Kayak yang satu lagi adalah huai badak, ini seperti badak yang sedang menguap ya begitu. Itu apa namanya, atapnya itu dibablaskan ke atas itu ya, seperti katanya begitu, seperti badak yang sedang menguap, namanya huai badak. Dan yang terakhir adalah capit gunting. Nah di atasnya itu ya seperti begitu ya, di atasnya itu. Bedanya dengan julang ngapak, kalau julang ngapak itu kan ada pinggir-pinggirnya, kalau ini enggak, kalau atasnya ini capit gunting itu ya, seperti ada guntingnya di atasnya ya. Oke. Nah itu mungkin materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, dan tugas untuk kalian pada pertemuan ini adalah Pek Pelarian Hidup video acara adat orang Sunda. Silakan oleh kalian cari video acara adat di Tetar Sunda, acara apapun ya, acara non baik, acara apapun, download videonya, terus upload karena tugas online di aplikasi kunci ya. Download videonya kemudian upload di tugas yang ada di aplikasi kunci ya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Kalau ada satu hal yang kurang dimengerti mohon dimaafkan ya, silahkan nanti bisa ditanyakan dalam forum diskusi ya. Jazakumullah khair atas perhatiannya ya. Bila jengkantun hatur nuhun kana segala perhatosanana. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.